Cerita kisah nyata kehidupan. Seorang anak yatim piatu yang menjadi sukses. Cerita ini menceritakan kisah seorang anak kecil yatim piatu yang sangat miskin. Sebut saja dia Agus. Si Agus sudah ditinggalkan orang tuanya sejak masih kecil. Di kota yang sebesar itu dia hanya hidup sebatang kara. Sehari makan sekali dia sudah terbiasa. Selain mulung, terkadang dia pun mengamen di lampu merah. Hingga di suatu hari dia tak lagi mendapatkan penghasilan dari mulungnya itu, karena terlalu banyaknya pemulung di kota itu. Andai pun dia mulung, dia hanya mendapatkan 1.000 atau 2.000 perak saja. Sebenarnya dia sudah bingung dengan pendapatannya yang semakin hari semakin berkurang. Tapi dia pun harus terus bertahan dengan uang seadanya itu. Hari semakin siang, perutnya pun semakin lapar. Akhirnya dia pun memberanikan diri untuk pergi ke sebuah warung nasi. Karena warung nasi itu tak jauh dari tempatnya sekarang berdiri, dia pun memberanikan diri masuk ke warung nasi itu. Warung nasi itu sedang ramai pembeli. Karena ramainya pembeli, pelayan itu pun sibuk melayani orang lain, dan dia pun tak terhiraukan. Bahkan ada seorang bapak-bapak yang menyuruhnya untuk pergi karena dia merasa bau dan merasa jijik melihat anak itu. Agus pun pergi. Tapi Agus tak putus asa. Dia melihat warung nasi yang lain dan dia kembali menghampiri warung nasi itu. Seperti itu juga di warung nasi itu pun sama menolaknya, dan Agus kembali pergi. Agus sudah tak tahan lagi, perutnya begitu lapar. Tapi dia pun begitu sedih melihat keadaan dirinya. Apalagi ketika dia melihat anak kecil yang sebayanya berjalan digandeng orang tuanya, membeli mainan, bermain ceria. Tapi dia hanyalah Agus, seorang anak yatim piatu yang sudah tidak ada orang tua lagi. Perutnya terasa semakin lapar dan dia pun kembali berjalan. Dia berharap masih ada sebuah warung nasi yang mau memberinya makanan dengan uang yang hanya 2.500 rupiah saja. Dan dia pun kembali berjalan. Dari kejauhan dia melihat sebuah warung nasi. Warung nasi itu terlihat sepi. Dia mau sebenarnya ke warung itu, tapi hatinya ragu. Dia takut kalau dia ditolak atau diusir lagi sama pemilik warung. Dia pun berlalu. Agus berusaha menahan rasa laparnya, tapi baru beberapa langkah dari warung itu, perutnya terasa semakin lapar. Akhirnya Agus pun memutar balik ke arah warung. Dia melihat-lihat dan di warung itu tidak ada siapa-siapa. Dia pun memberanikan diri masuk. Agus melihat di dalam warung hanya ada seorang ibu pelayan, dan dia pun menanya Agus, "Mau beli apa, Dek?" Dengan sedikit ragu Agus menjawab, "Apakah boleh beli nasi putih dengan 2.500 aja, Bu?" "Oh, tentu boleh. Sini. Mari. Ibu mau ambilin nasinya ya." Si ibu itu pun mengambil piring dan mengisi nasi. Cukup banyak. Cukup untuk seorang Agus, anak yatim yang sedang kelaparan. Dengan bismillah Agus pun mulai makan. Ketika si Agus sedang makan, si ibu pelayan warung itu pun dari kejauhan memperhatikan Agus. Dia merasa sangat kasihan. Si ibu pemilik warung itu pun memberikan sedikit lauk untuk Agus. Agus sangat senang dan makannya tambah lahap. Dalam waktu sekejap, sepiring nasi itu pun sudah habis. Setelah selesai, Agus pun tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada si ibu pemilik warung itu. Ketika Agus mau pamitan pulang, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ternyata dia adalah suami dari si ibu pemilik warung itu. Si bapak itu menanyakan di manakah rumah Agus dan siapakah orang tua Agus. Agus menjawab, "Aku sudah tidak punya orang tua lagi, Pak." "Oh ya, Pak, apakah boleh aku membeli nasi bungkus hanya 1.000 rupiah saja? Uang aku tinggal 1.000 rupiah, Pak," kata Agus sambil memberikan uang 1.000 rupiah itu kepada si bapak. Dengan senang hati si bapak itu mengatakan, "Ya boleh, tentu saja boleh." Si bapak itu langsung membungkuskan nasi putih beserta sedikit lauk untuk Agus. Agus pun pulang dengan senang, dan keesokan harinya Agus kembali membeli nasi putih ke warung itu dengan tidak ragu lagi. Dan si ibu pun melayani dengan senang. Begitu juga si bapak pemilik warung itu. Mulai saat itu hari-hari Agus tak lagi takut kelaparan. Walau dengan hanya 1.000 rupiah dia sudah bisa mendapatkan nasi putih beserta lauknya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan,
dan tahun berganti tahun, hingga 20 tahun kemudian. Di sebuah kantor terlihat ada seorang laki-laki sedang melihat HP. Dia begitu penasaran dengan berita dalam HP itu. Dalam HP itu diceritakan kalau ada sebuah pasar yang sedang terkena penggusuran. Dan terlihatlah lokasi pasar yang kena gusuran itu. Laki-laki itu seakan tidak asing dengan tempat itu. Dia melihat jajaran warung yang dulu dia sering kunjungi. Dia begitu sedih, dia prihatin dengan keadaan itu. Tak berpikir panjang, laki-laki itu langsung memanggil anak buahnya. Lewat telepon dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk memanggil pemilik warung yang akan digusur itu. Anak buahnya pun langsung menuju ke warung yang ditunjuk sama bosnya itu. Setelah sampai di warung itu, mereka pun mengatakan kalau pemilik warung itu harus menghadap tuan bosnya. Tentu saja si ibu sama si bapak pemilik warung itu kaget. Ada apa gerangan? Kenapa dia harus dipanggil? Sementara mereka merasa tidak melakukan salah apapun. Ketika mereka mau digusur pun mereka sudah pasrah, mereka sudah menerima aja. Tapi karena orang suruhan bosnya ini memaksa, akhirnya si bapak dan si ibu ini pun pergi untuk menemui bos besarnya itu. Mereka tidak tahu siapa bos besar itu sebenarnya. Sesampainya di sebuah kantor yang cukup besar, si bapak dan si ibu pemilik warung itu dipersilahkan untuk menunggu. Dan tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda perlente menghampiri mereka dan memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Ternyata dia adalah bos besar itu. Dan tiba-tiba anak muda ini meminta tangan si pemilik warung itu untuk diciumnya. Tentu saja si ibu dan si bapak pemilik warung ini kaget, karena si bapak dan si ibu pemilik warung itu sama sekali tak mengenalinya. Dia tak punya anak laki-laki seperti ini. Dia tak pernah mengenal seorang pemuda yang begitu ganteng, tampan, bersih, perlente, dan kaya raya sepertinya. Si pemuda ini seakan mengerti. Ketika si ibu dan si bapak pemilik warung itu bengong melihatnya, hanya bisa memandanginya. Si pemuda itu langsung mengeluarkan uang Rp2.000 dari kantongnya sambil mengatakan, "Bapak, apakah boleh saya memberi nasi bungkus dengan Rp2.000 ini?" Si bapak dan si ibu itu mulanya bengong. Lama-lama mereka teringat sesuatu dan mereka pun menangis. Masya Allah, subhanallah, ternyata si Agus ini sudah dewasa dan kini sudah sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan secara spontan mereka bertiga berpelukan. Mereka sedih, mereka bahagia, mereka terharu. Masya Allah, tabarakallah. Dan akhirnya warung si ibu dan si bapak itu pun diselamatkan oleh Agus. Agus, si anak yatim itu, tak pernah melupakan kebaikan si bapak sama si ibu pemilik warung itu. Dia selalu teringat. Cuma karena dia tak pernah ada waktu, sehingga dia belum sempat menemui ibu dan bapak pemilik warung itu. Dengan adanya kejadian penggusuran warung di berita HP yang pernah dia lihat itu, akhirnya dia bisa menemui si bapak dan si ibu dan sekalipun berterima kasih. Karena atas bantuan si bapak dan si ibu pemilik warung itu, dia pun sekarang sudah menjadi lebih baik lagi. Dia sudah menjadi seorang pemuda yang sukses. Masya Allah.